Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, sesuai dengan apa yang sudah kita agendakan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nggih Bu? Baik, kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Sebenarnya kasus-kasus itu juga sangat banyak terkait dengan dilema etika dan Bujukan moral. ya itu karena apa? Karena kita ini kan berada pada latar belakang wali murid yang berbeda-beda. Kita berada pada latar belakang budaya wali murid yang berbeda, budaya keluarga maksudnya. Sehingga untuk mengidentifikasi masalah tersebut, sebelum melakukan itu tentu saya akan memperhatikan, akan mempelajari dari budaya keluarga yang satu dengan budaya yang lain melalui formulir pendaftaran. Jadi di dalam formulir pendaftaran itu sudah ada pendidikan terakhir, kemudian ada pekerjaan, kemudian satu keluarga itu, satu rumah maksud saya ada berapa individu, karena dengan semakin banyak individu di dalam rumah itu juga ada perbedaan dengan dalam satu keluarga kecil. Jadi intinya bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi masalah itu adalah dengan mempelajari budaya dan karakter masing-masing dari peserta didik, dari keluarga peserta didik melalui form pendaftaran itu. Kemudian setelah itu melalui data-data yang akan dikirim kepada kami atau data wali murid yang dikirimkan pada lembaga seperti itu. Jadi baik keluarga begitu untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Baik, seperti itu ya Bu Is ya. Selanjutnya, bagaimana Bu Is menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bu Is pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh baik, itu sebenarnya sering terjadi kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus kecil itu yang kalau dibiarkan akan membesar begitu. Jadi salah satu contohnya misalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di lembaga, itu sebagian ada setuju, sebagian ada yang tidak setuju kegiatan tersebut, dan masing-masing memiliki alasan yang sama-sama benarnya, yang memiliki alasan di mana menjadikan dasar menolak dan melakukan tersebut. Nah, untuk itu saya selaku sebagai pimpinan sebenarnya itu sudah kami bicarakan dengan semua guru pertama. Kemudian setelah kami bicarakan dengan guru, kami membicarakannya dengan pemangku kebijakan. Salah satunya adalah yayasan, ibu kepala desa, karena mengingat ini lembaga adalah milik desa, seperti itu. Kemudian dengan komite, dengan perwakilan paguyuban. Nah, selanjutnya jika itu masih belum menghasilkan, maka saya melakukan dengan pendekatan persuasif terhadap wali murid tersebut. Kenapa begitu? Dengan melakukan pendekatan persuasif, maka saya bisa masuk ke dunia beliau-beliau itu, sehingga memudahkan beliau untuk bisa saya tarik ke dunia saya, atau untuk bisa memahami kondisi lembaga kami seperti itu, sehingga bisa menghasilkan atau bisa ambil solusi tanpa ada semacam gesekan, begitulah Bu. Iya, baik, bagus sekali Bu Is. Selanjutnya Bu Is, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Is lakukan selama ini? Langkah atau prosedur untuk melalui itu
Jadi pertama saya membuat instrumen untuk jika ada sebuah kegiatan, misalkan yang saya sebutkan tadi ada yang pro kontra begitu, maka saya membuat instrumen, di mana instrumen itu kami berikan kepada seluruh wali murid untuk mengisinya. Nah, jadi jika kegiatan itu terlaksana atau tidak, maka kami tahu dari instrumen tersebut bagaimana dia menyetujui. Maksud saya, apakah dia setuju atau tidak, kemudian alasannya apa, jika tidak setuju alasannya apa, dan lain sebagainya. Jadi dari instrumen itulah kami kemudian merekap dari hasil berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju, kemudian alasannya apa. Kemudian tahap kedua kami merapatkan dengan semua guru untuk mencari solusinya. Jadi kenapa ini selalu saya bicarakan, karena semua guru itu, dan yang tentunya tidak hanya guru saja, adalah sivitas yang ada di TK Kartini, termasuk yayasan dan kepala desa jika itu diperlukan. Jadi pertama adalah guru, kemudian melibatkan komite, kemudian paguyuban, kemudian yayasan, kemudian kepala desa, seperti itu. Iya ya Bu Is. Selanjutnya Bu Is, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Is anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika, Bu Is? Bisa diulang Bu Tini pertanyaannya? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah itu tadi, kami melakukan pendekatan persuasif terhadap wali murid sehingga bisa memahamkan kebutuhan anak, kebutuhan lembaga, mana yang paling diprioritaskan, mana yang bisa diterima oleh logika wali murid. Jadi pertama yang kami lakukan adalah tadi, melakukan dengan pendekatan persuasif. Kemudian kami bisa menyampaikan sehingga kami itu dalam artian saya bersama guru-guru yang lain, sehingga bisa terbuka apa yang menjadikan kendala-kendala dalam hal ini, begitu. Iya ya Bu Is. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, Bu Is? Sebenarnya kalau tantangan itu dibilang iya ya iya, dibilang tidak ya tidak. Bagaimana kami semua menyikapinya, bahwa tantangan itu tentu jika kami merasakan benar-benar itu tantangan, memang merasa berat begitu. Tetapi dalam hal ini kami sudah menyatukan persepsi bagaimana jika ada persoalan-persoalan, kami menganggap itu sebuah tantangan yang harus kami selesaikan. Jadi kami menyelesaikannya yaitu dengan lagi-lagi kembalinya adalah bagaimana kita menyatukan persepsi bersama guru-guru kami, kemudian kita menyatukan persepsi dengan yayasan, dengan kepala desa, lagi-lagi kembalinya seperti itu. Dan tantangan-tantangan itu akan terlewati jika kami semua dalam satu frekuensi, satu visi dan satu misi antara guru, kepala sekolah, paguyuban, komite, yayasan, dan itu. Jadi tentu kami menyatukan persepsi terlebih dahulu. Setelah itu baru kami akan melangkah selanjutnya. Baik Bu Is. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, sebelum tahun ajaran baru kami merapatkan artian bahwa kami rapat dulu bersama dengan dewan guru semuanya, manakala kita akan membuat SOP, tata tertib, dan jadwal-jadwal. Salah satunya adalah jadwal penyelesaian jika terjadi tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan yang ada di dalam lembaga. Nah, itu sudah terjadwal. Namun jika bersifat insidentil, maka segera kami menyelesaikan sebelum
wali murid tersebut mendengar dari orang lain atau wali murid tersebut pulang, sehingga kami tidak menunda, di mana jika ada masalah atau persoalan-persoalan itu yang bersifat insidentil, katakanlah hari ini ada persoalan, maka hari ini harus terselesaikan. Akan tetapi kami sudah mengantisipasi jika terjadi kendala-kendala atau persoalan seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya, itu kan banyak masalah, misalkan jika akan menghadapi karnaval, akan menghadapi pentas, akan menentukan ekskul dan lain sebagainya, itu akan terjadi masalah. Maka sebelumnya kami sudah memberikan jadwal-jadwal bagaimana wali murid untuk bisa berkomunikasi dengan kami seperti itu. Tetapi secara insidentil segera kami menyelesaikan bersama dengan guru-guru yang ada di TK Kartini, seperti itu. Baik Bu Is, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu Is? Oh, tentu tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan masalah ini, di mana peran guru itu sangat penting terhadap persoalan ini. Kemudian yang kedua adalah peran keterlibatan paguyuban, karena terbentuknya pengurus paguyuban ini menjadikan sebuah jembatan di mana ketika ada persoalan-persoalan yang mungkin sungkan atau tidak berani langsung ke guru atau ke kepala sekolah, maka bisa melalui pengurus paguyuban, seperti itu. Dan kami selama ini bekerja sama antara guru, paguyuban, itu ada SOP di awal sehingga tidak saling melempar kesalahan seperti itu. Jadi benar-benar ini yang memudahkan adalah kekompakan guru, satu frekuensi, satu visi misi, dan itu juga terhadap paguyuban, sehingga itu yang benar-benar bisa membantu di dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang ada. Tentunya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jika diperlukan turun tangan yayasan dan kepala desa, maka kami juga akan melibatkannya. Tetapi jika sudah cukup guru dan paguyuban bisa menyelesaikan persoalan ini, maka kami tinggal melaporkan saja kepada yayasan atau desa, seperti itu. Baik Bu Is, seperti itu nggih. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Oh, tentu pembelajarannya sangat-sangat banyak sekali. Jadi hampir setiap hari itu ada persoalan-persoalan, baik itu persoalan-persoalan yang sangat ringan menurut orang, tetapi itu bisa mendewasakan kami dalam artian sivitas TK Kartini ini, terutama saya selaku pimpinan, kemudian bersama guru-guru. Jadi ketika ada persoalan-persoalan itu, maka kita menyatukan persepsi, dan disitulah proses pembelajaran mematangkan atau mendewasakan emosi, kecerdasan emosi kami, bisa menjadikan pembelajaran-pembelajaran sehingga bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi lembaga. Tentunya akan ada tindak lanjut setelah dievaluasi tadi. Nah, ini sangat memberikan kontribusi yang sangat besar jika terjadi persoalan atau pembelajaran-pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi, yang penjaringan sebutkan, membuat guru, kepala sekolah semakin dekat dengan komunikasi dengan wali murid, dengan paguyuban, sehingga terjadi silaturahmi yang begitu indah dan bahagia, menjadikan dewasa dalam bersikap, menjadikan dewasa di dalam mengambil kebijakan. Tentu saja kolaborasi antara guru senior dan guru junior semakin mesra atau semakin romantis, seperti itu. Ya, seperti itu sekali Bu Is. Terima kasih banyak Bu untuk paparan Ibu, jawaban Ibu yang Ibu berikan saat ini. Dan saya berdoa semoga sekolah TK Kartini kedepannya semakin maju. Amin. Di bawah kepemimpinan Ibu. Amin ya Allah. Dan semoga apapun yang Ibu putuskan untuk kepentingan bersama, tidak ada
yang merugikan salah satu pihak. Amin, amin. Terima kasih. Itu motivasi yang sangat luar biasa, dan insya Allah akan terus belajar dan belajar dan terus belajar. Terima kasih Bu Is untuk waktunya hari ini, nggih. Saya akhiri. Sama-sama, Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk kita bincang-bincang sebentar. Di sini saya mau bertanya beberapa hal mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih. Selama saya menjabat sebagai kepala DTK Al-Hikmah, memang seringkali kita menjumpai beberapa kasus yang harus kita selesaikan dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Jadi tidak ada yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Selama ini kami mengatasi masalah itu dengan bermusyawarah dengan si baik yang melakukan kasus atau yang tidak. Jadi selama ini saya selesaikan dengan jalan musyawarah, musyawarah untuk menghasilkan hasil yang terbaik di antara beberapa individu. Jadi tidak kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Seperti itu Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, kita kembali ke pertanyaan awal ya. Memang dari pertanyaan awal semua kasus kita bicarakan bersama dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, karena ini beberapa kasus dan menyangkut beberapa individu. Jadi ya, kita dari awal kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, kita ambil keputusan yang terbaik untuk kita bersama dan tidak ada yang dirugikan. Itu kalau saya, dan saya selalu mengambil keputusan yang benar menurut semua pihak. Jadi tidak benar dari salah satu pihak. Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi selama ini saya mendekati beberapa individu yang mempunyai kasus, saya dekati dan saya ambil jalan tengahnya. Kita ambil biar tidak ada yang merasa dirugikan. Itu intinya. Baik Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama, langkah yang pertama memang kita harus mendekati, nggih. Kita harus mendekati individu baik yang mempunyai kasus atau yang tidak mempunyai kasus atau yang merasa dirugikan. Yang kedua, kita berbincang-bincang secara kekeluargaan itu. Yang ketiga, kita kita selesaikan bersama, kita kumpulkan, kita ketemukan antar individu yang mempunyai masalah tersebut dan kita selesaikan bersama dengan jalan musyawarah mufakat dan sistem kekeluargaan. Itu yang saya jalankan. Baik Bu ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Yang
selama ini kami lakukan itu yang pertama adalah sistem kekeluargaan. Jadi kita mendekati si individu yang bersangkutan yang mempunyai masalah. Jadi tanpa ada kekerasan, tanpa ada intimidasi dan lain sebagainya, kita rangkul seperti saudara kita. Itu yang paling mujarab. Baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu mengenai kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang paling berat yaitu apabila saya menemukan individu yang menolak untuk melakukan penyelesaian masalah dengan kekeluargaan dan dia minta untuk dilaksanakan dengan jalur hukum. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini kita memilah-milah kasusnya ya. Iya. Kalau kasusnya itu kasus yang ringan, mendadak gitu ya, kasus yang ringan yang langsung harus kita tangani seketika itu, otomatis kami tidak membuat jadwal. Tetapi kalau ada kasus-kasus yang kiranya membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan, tetap kami jadwal. Jadi kami jadwal untuk ketemu dengan jadwal hari ini, kita jadwal kita harus ketemu dengan individu yang mempunyai masalah, kita kumpulkan, kita musyawarah dan lain sebagainya, kita melibatkan keluarga satu sekolahan atau mungkin harus ada pihak yang lain di luar sekolah yang harus kita mintai keterangan. Nah, itu yang harus kita jadwal dan melalui prosedur-prosedur yang berlaku. Seperti itu Bu ya, bagus sekali. Nah ini yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Yang pertama sekali adalah keguyuban orang tua yang solid. Yang kedua adanya guru, tenaga pendidik dan pendidik yang solid. Terus yang ketiga ada yayasan dan komite yang sangat mendukung. Tanpa itu kami tidak akan berjalan untuk mengatasi masalah. Jadi semua elemen-elemen itu sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Masalah tidak akan selesai kalau kita tangani sendiri tanpa keterlibatan dari pihak-pihak orang lain. Terima kasih. Betul sekali, bagus sekali Ibu G dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika yang ada di sekolahan Ibu. Dan terima kasih Bu buat waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak, semoga kedepannya Ibu semakin bisa memimpin sekolahan Ibu dengan keputusan-keputusan yang sangat bagus seperti tadi yang Ibu lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin, amin. Terima kasih banyak waktunya Bu. Terima kasih. Saya akhiri ya perbincangan kita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Windriati. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik, sesuai dengan apa yang kita jadwalkan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ya, Ibu monggo. mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nggih, Bu. Iya.
Baik, kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, begini ya. Selama ini saya mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral itu dari pihak yang mengalaminya. Ya, itu melapor tentang apa yang telah terjadi pada dirinya, tentang apa itu dilema etika itu dilaporkan ke saya. Nanti kita akan mengidentifikasinya seperti itu. Seperti itu. Iya. Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan, kami musyawarahkan dengan teman-teman guru bagaimana sebaiknya kita akan mengambil keputusan yang terbaik sehingga keputusan yang kita ambil nanti tidak menyakiti dan tidak merugikan dari pihak manapun. Seperti itu, Bu Dini. Bagus sekali, Bu. Selanjutnya, Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, yang pertama tadi mengidentifikasi atau mencatat data-datanya seperti waktu kejadian perkara itu, siapa dan dari mana, siapa yang berbicara atau dari mana, jam berapa, hari apa, kejadiannya seperti apa, seperti itu, Bu Tini ya. Yang kedua, setelah kita mengidentifikasi, kita musyawarahkan dengan teman-teman guru. Kemudian yang ketiga, kita akan mengambil keputusan yang terbaik, seperti itu. Iya, baik, Bu. Selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya, yang kami anggap efektif, pertama seperti tadi yang sudah saya katakan, yang pertama kita mengumpulkan data atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu kita rapatkan dengan teman-teman sejawat, dengan rekan-rekan guru, kemudian kita akan mengambil keputusan tadi, seperti itu. Iya, baik, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Ibu? Iya, mungkin yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu perbedaan pendapat dari rekan-rekan kita, Bu Tini. Seperti itu, Bu. Perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa itu, Bu, yang Ibu jalankan? Oh iya, kita memang tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, Bu Tini ya. Akan tetapi jika ada kasus dilema etika, kita akan langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Ya, seperti tadi, kita akan mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita akan mengumpulkan rekan-rekan guru untuk musyawarah, kemudian untuk pengambilan keputusan, tapi itu tidak terjadwal karena kita tidak tahu akan ada kasus seperti itu. Seperti itu, Bu Tini ya. Iya, baik. Kedua, sabar, Bu Tini, sabar dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Baik, bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak. Ibu telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya mengenai pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika, Bu. Semoga kedepannya sekolah Ibu makin maju dengan kepemimpinan Ibu, dan semoga Ibu dapat mengambil keputusan yang bijak, yang terbaik dalam kasus-kasus yang ada di sekolah, tentunya tidak merugikan salah satu pihak, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Indriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.